dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat kajian suluk online gelombang 8, hari ini kita memang beranjak ke pertemuan ke-13. Kita ingin mendalami topik tentang hijab hati, bagaimana itu harus kita mesti aware dengan adanya hijab hati ini, apa dampak hijab hati terhadap kehidupan, apa dampaknya di alam barzah, dan lain sebagainya gitu. Karena suluk itu bagian dari untuk bertransformasi diri. Kita melihat ke dalam diri ya, namanya berjalan. Salik orang yang selalu melihat segala sesuatu kejadian yang menimpanya, yang tadinya selalu responnya nyalahin orang lain. Shoot the messenger gitu ya. Gara-gara dia, gara-gara itu, gara-gara ini. Tidak ada habisnya kalau begitu kehidupan. Tapi seorang salik harus mulai melihat kenapa dia Allah izinkan berbuat itu sama saya. Nah, kalau sudah mulai dia punya karakteristik ya, sifat seperti itu transformasi dalam cepat itu biasanya. Jadi ya tentu saja akal kita akan selalu, karena dia terbatas ya, dia akan selalu main di ranah sebab akibat, cause and effect. Saya begini gara-gara itu. It's easy to see. It's not rocket science. Semua bisa, tapi seorang salik harus keluar dari situ dan melihat, karena kita kan ingin mencari Allah gitu. Jadi Allahnya di mana di situ? Dalam konstelasi seseorang yang nyebelin atau membuat susah kita, atau gangguan orang ketiga dalam rumah tangga misalkan, atau orang yang menipu bisnisnya gitu ya. Ketika itu Allah izinkan, kan tauhidnya kita berkata begini, tidak ada satu helai daun pun jatuh kecuali dia tidak mengetahui, itu dalam Al-Quran. Tidak ada atom bergerak kecuali dia izinkan. Ketika sesuatu dia izinkan, pasti ada hikmahnya, karena kita berhadapan dengan Tuhan yang maha kasih, maha penyayang, yang tidak menzolimi hambanya, itu dalam Al-Quran, jelas. Itu tauhid dulu, itu tauhid kita. Ini Allah nggak mungkin menzolimi saya, tapi kenapa saya merasa tersakiti? Nah, itu kan kita ada konflik tuh sebenarnya di situ, yang harus di-resolve. Di satu sisi tauhid kita yang kita belajar dari SD, dari TK, Allah maha baik, maha ini. Tidak akan menzolimi hambanya, kata guru ngaji gitu. Tapi kok kenyataannya saya merasa kesulitan hidup ini gitu. Bagaimana kita bisa membaca ini gitu. Nah itu ya. Jadi ini asiknya gitu kehidupan itu. Bagaimanapun kehidupan ini kita akan ditransformasi. Kita ingat skema ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika kita lahir itu kalau kita seperti rembulan bersinar, full moon, nggak ada awan yang menutupi, nggak ada apa. Tiba-tiba seiring dengan perjalanan ya, orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, kata Rasulullah tuh, ada efek-efek sifat-sifat sayyi'ah yang diturunkan. Kata Rasulullah, sahabat-sahabat, dengki itu bisa diturunkan. Nauzubillah ya. Jadi kalau kita masih punya dengki itu gini, nggak seneng orang lain seneng. Jadi orang lain dapat kebahagiaan apa, promosi, hatinya ngedumel gitu. Itu dengki ya. Dengki. Atau senang orang dapat malapetaka. Rasain lu, itu dengki. Nauzubillah, kata Rasulullah, dengki itu seperti api memakan kayu bakar. Jadi kita punya amal-amal tuh, banyak sholat, tahajud, tapi punya penyakit dengki itu kayak dimakan sama dengki itu. Kenapa? Kalau orang punya dengki, berarti dia nggak punya rasa cinta kasih yang besar terhadap sesama. Kalau kita punya rasa cinta kasih besar sama sesama, orang lain senang, kita ikut senang. Saudara misalkan berbagi, baru beli mobil baru mbak, tanya, oh alhamdulillah, senang ya. Kalau dengki, pamer lu, lihat-lihat mobil aja, oh dunia terus yang loh, kok begitu? Dia menghakimi orang lain, udah padahal mah iri dia nggak bisa beli gitu ya, gitu. Jadi misalkan gitu, suka ditutup-tutupin gitu.
wah itu alhamdulillah lulus PhD, misalnya sudah 3, itu aku tahu tuh modalnya apa. Loh, kayak gitu. Nggak perlu lah gitu ya. Kita ya syukur lulus. Apalagi kalau yang menikah, adik misalkan, aduh kurang ajar, misalkan dia melampaui aku, aduh adik angkat, ini gimana sih ya. Nah, jadi perasaan-perasaan yang muncul, itu saja sudah jadi neraka buat dia, ya nggak? Sesuatu yang menghalangi kita dari kebahagiaan itu neraka sebenarnya, pada intinya. Karena Allah menginginkan kita bahagia, tapi dengan kebahagiaan yang sejati ya, kebahagiaan yang bukan superficial, yang selalu mengharapkan, jadi gini, kalau saya ada uang, aku bahagia, itu bukan sejati. Kalau uang tuh kadang ada, kadang enggak. Ya, Bu Eli tuh hafal tuh, sudah tahu bahasa garam kehidupan. Ini orang-orang yang senior nih, wah, harus diminta ininya, testimoninya. Karena sudah makan asam garam kehidupan. Yang namanya hidup tuh ya begitu. Kadang ada, kadang nggak ada. Namanya seperti roda berputar. Kita makin tua makin tahu tuh bahwa kehidupan tuh ya begitu. Nanti juga ada lagi, biasa aja gitu. Nah, tapi kalau orang masih kerdil, ininya masih belum dewasa ya akalnya, dia akan selalu tertawan oleh wujud-wujud duniawi. Nah, masalahnya ketika kita gagal, ya, lalai untuk melihat Allah di balik itu semua, akhirnya kita kemudian responnya tunjuk orang terus, gitu, menyalahkan keadaan lah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan pandemi, semua salah kecuali dirinya. Dia tunjuk terus ke depan, ya, gara-gara itu dia aku begini, gara-gara itu, tapi dia tidak melihat peran dia di situ apa, gitu. Akhirnya ya neraka terus, gejolak terus, marah terus pikirannya. Dia sholat gitu ya, tapi dia tiap rukunya, sujudnya tidak terpancar di wajahnya. Di Al-Quran tuh bilang begitu. Jadi orang yang sujud, tanda sujud mereka terpancar di wajahnya. Itu makna lainnya, bukan sekedar item di dahi ya. Itu mah Buddhist monk juga bisa tuh, ya. Tapi maksud kan Al-Quran suka ada ini makna lain. Wajah itu adalah sikap kita, tingkah laku kita, itu wajah. Sesuatu yang mencerminkan kita. Karena kalau kita lihat foto bareng, nanti kita lihat wajah. Wajah itu mengidentifikasi seseorang. Tingkah laku itu wajah. Bagaimana dia merespon sesuatu, wajah kita. Pemarah, uring-uringan, itu wajah. Bagaimana maksud sujud nampak dari wajahnya? Sujud itu kan kita tahu posisi yang paling dekat sama Allah Ta'ala. Di situ dia posisi keberserah dirian yang total. Ada di sujud, makanya itu paling dekat. Kata Allah itu saat terdekat ketika aku dengan hamba itu saat dia sujud. Raganya si kepala dibenamkan dalam-dalam ke atas tanah gitu ya. Simbol si rasionya ditekan, hatinya naik. Dia mulai mendengarkan kata hati. Nah, kemudian kalau orang sudah berserah dirinya bagus, ya ini kan tentang berserah diri, makanya agama kita dikasih di label Islam ya, berserah diri. Karena kita hidup sahabat-sahabat dalam bidak catur medan Allah Ta'ala. Kita nggak bisa hidup semau gue gitu. Yes, we can make plans. Make plans sebagus apapun. Silahkan. Kemarin kan kita ada diskusi tuh. Boleh nggak kita bikin plan? Oh iya, Rasulullah itu orang yang sangat, buatlah rencana. Seperti engkau hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau begitu sholat, kayak ini adalah sholat terakhir. Nah itu hebatnya. Itu Islam. Di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu dunia, juga nggak terlalu merahib gitu, meninggalkan dunia. Dunia ini harus diolah, sahabat-sahabat, bukan untuk ditinggalkan. Dia tidak tercela. Yang tercela adalah cara kita. Ya, kalau kita rakus sih jadinya tercela dunia. Tapi dunia menjadi mulia begitu dipegang oleh tangan-tangan berhati mulia. Jadi yang menentukan keikhlasan hati sebenarnya. Ya, jadi bukan berarti orang yang seolah-olah penampilannya mewah atau apa, karena Allah izinkan di situ, kenapa tidak? Gitu. Dulu pun jadi sempat ada suatu masa di mana pemerintahan Islam itu sangat berjaya ya, semua makmur ya, semua penduduknya kaya-kaya.
Sampai sempat ada cerita, ini uang zakat nggak ada yang mau nerima kan, kaya semua, udah punya duit semua, tapi diekspor kemana nih uangnya, udah kelebihan, kayak begitu tuh ada. Nah, cuma ada penggal episode di mana ketika di zaman dinasti tertentu, orang kok jadinya apa ya, foya-foya dan lebih cenderung lupa, jadinya melalai. Nah, muncul gerakan ya yang disebut, yang kemudian oleh beberapa orang itu sufi berawal dari situ katanya ya. Tapi secara inti kan nilai-nilai sufisme itu dari mulai Nabi Adam, dari mulai Rasulullah Muhammad SAW, karena mengajarkan tentang ihsan. Nah, memang kata sufi katanya juga muncul dari kaum-kaum yang memakai baju wol gitu ya, suf. Jadi memang Allah desain untuk making a stark contrast gitu di alam saat itu. Tapi kalau sekarang udah nggak pada tempatnya untuk seperti itu, pakai baju belel gitu. Dan ya, jadi kita harus melihat konteks alam juga gitu. Nah, kembali ke proses transformasi itu. Jadi karena kita sedang diproses, ini kesadaran bahwa hidup kita sedang diproses pun adalah sebuah hidayah dari Allah Ta'ala. Karena kalau orang sudah berserah diri dan bilang, ya Allah silahkan engkau ambil alih kehidupanku. Soalnya kita sebenarnya tiap sholat, kalau baca surat apa, iftitah tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, hidup dan matiku. Itu udah menyerahkan bulat-bulat tuh. Kalau benar dari dalam hati. Kan Allah tahu mana yang cuma lip, ya service, atau yang mana benar-benar siap diproses. Nah, begitu dia siap diproseslah ini perubahan qalb ini. Apa yang terjadi ditampilkan macam itu sebagai bantuan. Maka ujian itu adalah sebuah keharusan buat orang beriman, karena ujian itu seperti namanya diuji ya. Kalau kita mau jual emas tuh kan dites dulu. Ini bener emas kan, dia langsung dimasuk, dia punya metode ya, pakai air keras segala, itu si emas akan menjerit-jerit tuh. Kalau emas palsu dia akan lebur gitu lah, secara detail seperti itu. Nah, kita pun gitu dalam ibadah, kita seolah-olah merasa soleh ya, tiap hari ibadah, sampai kepada satu peristiwa yang mengangkat keburukan dalam hati kita. Ada aja selalu, silakan coba perhatikan. Mau dari masalah ekonomi, dari masalah rumah tangga, anak, ya, tetangga, dengan kantor, dengan sejawat, apapun. Ketika ada gejolak hati, amarahnya muncul, dengkinya muncul, ya, itu sebenarnya yang menunjukkan bahwa oh, saya tuh state-nya masih seperti ini. Dan itu, sahabat-sahabat, adalah sebuah rahmat. Karena tugas pertama kita, kalau kata Rumi itu, your task adalah untuk mengidentifikasi hijab yang terbentang antara diri kita sama Allah Ta'ala. Pada dasarnya Allah itu selalu ingin menurunkan anugerahnya. Tapi yang menghalangi anugerah Allah turun adalah kita punya hijab hati ini. Jadi nggak turun. Anugerah Allah turun, begitu dia hijab hatinya kebuka, anugerahnya turun. Anugerah turun tuh dia berupa langsung, dia punya inspirasi, dia punya semangat, dia punya menuju ke orbit diri yang benar. Sampai dengan datangnya rahmat kedua ini, di ujung ini ya, menemukan fitrah diri. Begitu. Nah, kita tinjau ayat Qur'annya, Auzubillahiminasyaitonirrajim, di Al-Isra ayat 72. Barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Sahabat-sahabat, ini hak sesuatu yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Berarti ada orang-orang yang buta hati di sini, begitu meninggal, buka mata di sana, nggak bisa lihat. Itu menggap-menggap ya. Semua gelap, nggak bisa lihat. Bayangkan kalau kita bangun di pagi hari, terus tiba-tiba tidak bisa melihat, apa nggak panik? Kalau di dunia kita masih minta tolong, ada yang bantuin kiri kanan, anak, pasangan, orang tua, dan lain sebagainya. Di sana siapa yang nolong?
Nah, apa arti buta hati? Gitu. Sungguh ini sebuah ayat yang harus direnungkan dalam-dalam. Saya nih masih buta hatinya atau buram lah minimal. Pandangan hati adalah tentu untuk mengidentifikasi kebenaran. Huda, petunjuk Allah. Sesuatu yang kita minta setiap hari, ihdinas syiratal mustaqim, petunjuknya mana. Tapi orang yang boro-boro bisa baca, lihat aja nggak bisa, misalkan. Jadi syarat pertama dia mesti lihat matanya. Syarat kedua, dia mesti paham apa yang dia baca. Makanya tidak sekedar dia dibuka mata hati, tapi harus akal dalamnya di-upgrade. Nah, sahabat-sahabat, this is the thing ya. Cara Allah mengupgrade akal hati itu lewat ujian kehidupan, titik. Nggak kaci kalau hidup semua lancar-lancar. Nggak. Dia nggak akan ke-upgrade. Dari segi biologis, otak manusia pun ya, biolog ya, neurolog, semua lihat di tahap dia ketika kesulitan ya, ketika ada challenge, dia si sinapsnya itu bergerak. Jadi dia bertumbuh gitu. Only in a challenge, ya. Jadi challenging situation. Buat anak mungkin challenge lihat apa ini ada A, B, itu sinapsnya bergerak tuh. Dia mengobservasi barang ya atau apa. Tapi kalau kita lembam, tidak tafakur, tidak muncul. Nah, makanya sebenarnya Allah kasih tuh setiap hari bahan-bahan tafakur, perenungan itu. Coba semua, Allah nggak akan kekurangan bang soal. Pasti setiap orang ada masalah ini hari ini. Ya nggak? Ya mau dosen pembimbing nih ada Mbak Ayu, ada mau ibu mertua kayak ada pasangan, nggak akan kurang. Selalu ada setiap hari, and that is good. This is the only way to upgrade our akal. Karena akal di-upgrade. Tapi kalau dia tidak paham nih, dia sedang di-upgrade, ya itu dia. Responnya hanya menyalahkan sesuatu. Jadi ya, Allah akan selalu bikin situasi di mana rasional kita udah mentok gitu. Wah, saya ngitung gini, kok nggak match? Karena yang sedang di-upgrade akal lain. Kata Allah, aku yang akan kasih rezeki. Saya punya teman itu, gara-gara pandemi, mereka berdua penghasilan keluarga berkurang 2/3. Padahal anak dua butuh sekolah, pengeluaran tetap sama, tapi pemasukan berkurang 2/3-nya. Jadi tinggal 1/3. Coba, kalau hanya mengandalkan akal ini, apa nggak panik tuh? Aduh, gimana nih? Nggak bisa bayar ini. Tapi akal ya bikin dia tenang. Allah yang akan beri. Jadi ketika itu namanya hari-hari Tuhan. Kalau dalam Alkitab, hari-hari Allah itu ketika dia ingin memperkenalkan dirinya dan bilang, aku yang ngasih kamu langsung. Bukan bos kamu, bukan proyek kamu, bukan tabungan kamu. Just watch. Ya. Saksikan aku akan bergerak. Caranya bukan jatuh dari langit, piu, bung gitu ya. Tiba-tiba datang, karena dia elegan mainnya, men. Nggak, dia tuh sangat menghargai hukum alam gitu ya. Jadi tiba-tiba, ini saya punya cerita ya. Dia bercerita. Dia bilang, saya itu ini orang Nigeria tuh, dia bilang. Saya tuh punya tinggal 10 euronya lembar kertas. Pulang lagi di pasar tuh terakhir, terus tiba-tiba ada orang-orang tua datang, kulusuh, terus suka minta-minta duit gitu kan. Aku udah lapar, aku lapar ya. Wah, bener ini kamu lapar? Suka kan kadang-kadang suka curiga gitu, ada yang drug ini atau apa, tapi kelihatannya mengenaskan, terus dia nggak tega, ya udah deh, nih dia kasih dalam hati, terus aku pulang gimana? Dia bilang, ya udah paling jalan. Biasanya naik bus ya, dengan uang itu. Jalan, udah kebayang bus, ya butuh 1,5 jam lah. Tapi dia udah siap gitu. Seperti itu. Dia niatkan, saya kasih katanya. Pas saya kasih, dia tuh pengen ngikutin, orang ini beli makanan apa bener nggak gitu ya. Karena kan dia bilang lapar. Pas diikutin, hilang orangnya. Nggak tahu kemana. Itu di tengah-tengah pasar, mungkin belok kemana, nggak tahu. Pas dia lagi lihat kiri kanan gini, tiba-tiba bahunya ditepuk. Hey katanya, hey katanya, kemana aja? Temen lamanya dia gitu.
hey, wah udah ngobrol ya. Hey, kita waktu makan siang nih, ayo dibawa ke restoran. Di daerah Balmer tuh banyak restoran kan. Ayo makan. Wah, dia makan di restoran mahal. Udah aku yang bayarin. Pas lagi di tengah-tengah makan gitu, dia bilang, hey, aku nih, wow, syukur nih, puji Tuhan, orang Kristen kan, usahaku berhasil, kata temannya itu. Aku ingat dulu kamu suka bantu saya. Terus dia merogoh ininya, sakunya. Dia kasih, nih, buat kamu, pulang ya, katanya. Bawa kamu sama anak-anak. Terus dia lihat, 800 euro yuk. 800, wah, banyak amat, katanya. 800 euro tuh berapa juta tuh. Dia tadinya punya 10 euro, satu lembar warna merah tuh di sakunya. Mau pulang, dia kasih. Nah, itu kadang orang tidak terduga tuh seperti itu ya. Itu cara Allah memberi rezeki, sahabat-sahabat. Maksudnya saya mau kasih gambaran tuh. Nah, buat teman saya yang tadi berkurang rezekinya 2/3 itu, ini luar biasa. Dia bikin testimoni, tapi teh, berkahnya tuh kerasa, katanya. Nggak tahu kenapa rumah tangga tuh lebih nyaman gitu ya. Kalau dulu hawa duit, kalau orang Jawa bilang hawa duit itu cari, makin banyak tuh makin nggak menenangkan, aneh gitu katanya. Jadi dulu, wah emang kita beli, wah ya, jadi dulu tuh mau makan apa? Oh, ke restoran. Oh, kalau sekali belanja ke supermarket jutaan gitu, kulkas penuh. Sekarang kulkas kosong. Sekarang bukan mau makan apa, tapi dia lihat kulkas dulu. Kita makan apa ya malam hari ini gitu. Di awal-awal agak ngenes gitu, tapi lama-lama nyaman juga nih gitu. Anak-anak juga belajar. Nah, itu kan Allah ganti. Kan kalau kita mau turutin hawa nafsu, itu jadinya you pity yourself gitu. Aduh, kok kehidupanku begini. Nah, kan padahal bisa aja tuh. Nah, itu ya. Jadi itu mentalitas tuh. Mentalitas to see the glass not only half full, but it's full. Even though setengahnya diisi air, tapi setengahnya itu udara. And they see udara is something, gitu. Bukan sebuah kekosongan, gitu. Itu mentalitas positif dalam hidup. Nah, jadi selama kita menolak ujian yang Allah berikan dalam bentuk mengeluh, apalagi mencaci ujian itu, nauzubillah ya, Allah yang mendatangkan ujian. Allah yang membuat dia mengirim WhatsApp message itu. Allah yang bikin dia whatsoever. Semua gerakan semesta nggak ada yang tidak di luar izin dan kendalinya. Ketika itu terjadi, tanya kenapa. Nah itu. Nah kalau kita udah biasa begitu, nah si kapasitas akal pasti meningkat. Biasa tafakur. Tafakur tuh cahaya, sahabat-sahabat. Jangan disepelekan. Wajib makanya tiap hari tafakur. Sediakan ruang kosong ya. Mau itu terserah tiap orang macam-macam. Mau itu di sepertiga malam terakhir sambil zikir, tafakur, ya Allah. Aku hidup nyari apa ya? Semua di rewind, semua dievaluasi kehidupan kita. Apa yang saya cari sebenarnya? Kenapa saya kok marah tadi siang ya? Apa kenapa? Nah, itu ditafakuri. Sebenarnya kan nggak perlu begitu gitu misalkan ya. So what was it? Apa ya? Nah, itu tafakuri. Cari penyebabnya, go to the root of the cause. Dan kelihatan. Jadi sebenarnya bukan marah sama dia, aku marah sama diriku sendiri. To my expectation misalkan. Nah itu kan baru kelihatan tuh di situ. Jadi kita mestinya adjust ekspektasi. Bukan mengharapkan dia berubah. Susah ngarepin orang di luar berubah. Menunggu godot namanya. Silahkan menderita. Nah, susah. Ngarepin, aku kan pengennya dia berubah gini ya. Susah. Mendingan kita berubah, change your expectation, dan kita bisa lebih nyaman gitu menjalaninya. Itu kayak seperti cerita itu tuh dulu, zaman dulu ada raja bikin kompetisi. Dia lagi jalan-jalan, dia survei ke desanya, dia bilang, aduh ini jalanan di desa kita jelek sekali kan, karena dia bandinginnya sama istana dia yang karpetnya tebel. Terus saya jalan kaki aja nggak enak kaki saya gitu. Wah, akhirnya dia bilang, udah deh, semua jalanan di karpet katanya. Di karpet, karena zaman dulu orang telanjang kaki kan, belum ada teknologi sepatu ceritanya gitu. To give context to that story gitu. Wah nggak enak, kasihan semua, kata
penasehat, wah Raja kalau semua di karpet, besar biayanya, maintenance-nya juga susah. Gini deh, saya ada ini, dibikinin sepatu. Jadi alas kaki, kalau keluar nggak sakit, gitu kan ininya terjal barangkali jalan-jalanannya. Nah kita pun begitu. Daripada mengharapkan orang lain di karpet gitu, hati kita disepatuin lah gitu. Jadi nggak sakit. Jalan-jalan juga apa, tenang ya. Ya kalau nggak panas di luar. Ya kita tidak melindungi hati sendiri. Terus kita berharap, kenapa si aspal panas-panas banget? Si aspal garuk-garuk kepala, dia bilang, gila nih orang kali ya gitu ya. Emang kalau siang panas aspal. Nah gitu. Kita bisa tertawa melihat cerita itu, tapi kadang kita jatuh ya in the same mistake, pitfall, ketika kita mutung-mutung gitu, menyalahkan si A, si B. Tapi sebenarnya yang harus kita evaluasi adalah kita harus equip hati kita sebenarnya. Karena dunia mah begitu, akan selalu dunia itu selalu punya cara untuk to hurt us. For a purpose ya, for a purpose. Because the wound is where the lights come in. Gitu. Sampai Nabi Isa itu bilang gini, kalau kamu nyepi gitu, nah I had enough with this world, aku sudah tidak mau lagi kontak sama manusia, nyepi ke tengah laut samudra sana, pakai kapal sendirian. Kata Nabi Isa, Allah akan mendatangkan seseorang datang dan menyakitimu. So, sakit yang kita hindari dalam kehidupan sebenarnya sebuah remedy buat hati ini nih, karena saking susahnya sahabat mengambil satu titik noda begini. Nah, gambarannya, kalau kita nauzubillah ya, kalau kita meninggal, setidaknya harus begini nih, bersih lagi. Itu insya Allah aman di alam berikutnya. Kalau tidak, and this is what's gonna happen. Kita meninggal. Ada dia meninggal masih punya amarah sama pasangannya, ya. Mewujud di sana gitu amarah itu. Saya mimpi waktu itu kan, jadi kayak ada batu bara menyala gitu ya di pinggang kanan bawah gitu. Itu mewujud. Jadi alam barzakh itu alam yang menampakkan semua keadaan hati. Ini ngeri ya. Jadi azab pendahuluan yang ada di sini itu azab tentang diri kita. Kalau nanti di alam yaumul basyar ya semua sudah ditimbang, itu lebih ngeri lagi. Astagfirullah. Itu tentang, kan ada pengumuman, manusia, siapa yang pernah disakiti orang-orang ini, angkat tangan. Waduh, itu kan ada ceritanya tuh. Seorang yang punya amal banyak, malaikat sampai terpana, terus kata Allah, kan sahabat yang bertanya, siapa itu orang yang rugi? Ini orang yang rugi itu yang apa namanya, pilot gitu istilahnya ya. Dia punya banyak amal ibadah, tapi banyak nyakitin orang. Di sana pada nuntut sahabat. Orang cari selamat. Kenapa? Si amal dia diambil sama orang yang dia sakiti. Gitu. Oh, dia pernah begini, dia pernah begitu. Waduh, astagfirullahaladzim. Padahal makanya kita suka nggak sadar lagi ya. Makanya pentingnya minta maaf, istighfar gitu. Apalagi yang jelas-jelas kita dengan sepenuh hati dan sadar berniat menyakiti. Waduh, hati-hati tuh. Para penzolim, para koruptor, uang orang diambil yang nggak makan banyak. Gara-gara dia markup proyek, harusnya spesifikasinya tertentu untuk bikin jembatan. Karena dia pengen untung, ya, dia ubah. Terus jembatannya kolaps. Ratusan orang meninggal. Nanti di sana kan tahu jadinya, gara-gara kamu tuh korupsi. Jadinya, nah, apa nggak ngeri tuh? Misalnya, jadi itu, tapi di satu sisi keadilan Allah akan berjalan. Suatu saat saya ngobrol sama kolega. Dia bilang, saya nggak percaya sama life after death. Buat saya kehidupan tuh di sini aja. Buat konsep saya surga dan neraka itu sekarang, dia bilang. You create your own heaven and you create your own hell, dia bilang begitu. Oke, saya bilang.
Ya, semua orang boleh percaya apapun. Tapi aku settle down, saya lebih nyaman untuk berpikir kita masih ada kehidupan lain untuk catch up apa yang kurang. Contohnya saya bilang, waktu itu sempat ada berita tuh orang anak gadis usia 9 tahun kalau nggak salah di India yang diperkosa rame-rame terus dibakar. Mati. Ngeri sekali. Ya. Terus saya bilang begini, buat seorang anak gadis itu, di mana keadilan? Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, kapan dia bisa menuntut keadilan? Kalau tidak ada kehidupan setelah itu, rugi banget gitu ya. Buat orang yang kemarin beberapa hari lalu dibantai ramai-ramai itu di Afrika, dipenggal kepalanya 50 orang, dikumpulin di jalanan. Dulu kita terjadi di Kalimantan, di Madura, di Serbia. Kalau tidak ada hari akhir, sedih sekali itu. Kehidupan mereka berakhir di tangan orang-orang zalim tanpa dia punya kesempatan untuk ya menuntut keadilan atau juga meraih sesuatu yang dia sempat tidak dapatkan di sini. Alhamdulillah agama menuntun kita bahwa nanti ada alam barzakh. Alam barzakh itu alam antara. Kadang dikatakan membrane gitu barzakh karena seperti selapit ya apa? Selapit yang ya kayak jembatan di antara dua alam gitu. Di sana semua mewujud. Semua dikasih mulut untuk bicara. Sampai dikasih wujud ya, dikasih ruh untuk muncul. Amarah kita mewujud. Di sini orang nggak lihat dengki, orang lihatnya dia baik-baik saja. Tapi begitu di sana ternyata, nah ngeri kan? Ngeri nggak kita meninggal ditemenin oleh babi yang wah nauzubillah ya, anjing yang menyalak-nyalak karena kita punya rasa galak gitu, punya sifat galak yang belum sempat diistighfari gitu. Nah, sifat-sifat itu Allah munculkan tuh. Buat saya ternyata punya galak banget. Begitu ngurus anak-anak kecil. Anak dua, ternyata aku bisa galak begini ya. Astagfirullah gitu. Bengisnya keluar gitu. Astagfirullah, istighfar. Kalau nggak begitu nggak kelihatan tuh. Kita merasa baik-baik aja. Merasa, oh sabar. Iya, sabar kalau dikasih ujian tertentu. Begitu. Kan Allah tahu hot button kita yang mana. Kelemahan yang mana. Nah ini sahabat-sahabat, makanya banyak-banyak istighfar. Sehari minimal 100 kali istighfar. Astagfirullah. Seorang Abu Bakar As-Siddiq pun Rasulullah pernah berkata, ya, wahai Abu Bakar, sesungguhnya di dalam hatimu masih ada kemusyrikan. Coba orang kayak Abu Bakar, saking sayangnya Rasulullah sama Abu Bakar gitu ya, supaya dia istighfar. Orang nggak lihat. Terus Rasulullah bilang kemusyrikan itu demikian kecilnya, seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Coba bayangin, gelap malam tuh nggak kelihatan, udah gitu batunya hitam, udah gitu semut yang kita bicarakan, bukan babi hutan yang gede gitu ya. Jadi gerakannya mungkin, tapi buat Rasulullah kan ya kasyaf wajah matanya. Buat kita bukan semut yang sedang berjalan, tapi kan dablek, kena itulah butuh hidayah dari Allah Ta'ala. Kita lanjut ya. Pokoknya intinya kita tuh pengen kembali kepada Allah. Disambut dengan ya ayuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, kalau sudah bicara jiwa tenang, memang ini ada klasifikasi sahabat-sahabat dalam Al-Qur'an. Jadi jiwa itu berkembang ya, dari jiwa yang amaroh. Suratnya di surat Yusuf ayat 53. Amarah tuh udah nafsu, semua didominasi oleh nafsu, syahwat gitu ya. Buru-buru ingat Allah, buru-buru ingat pengajian, buru-buru pengen ikut pengajian. Tapi kemudian ada yang diberi hidayah, sudah mulai melangit sisi jiwanya, ada nuansa-nuansa, aduh kangen ngaji, kalau ngaji tuh ada kesejukan gitu ya, rajin tilawah, tapi masih juga marah, tapi masih males, tapi masih, nah itu namanya jiwa lawamah. Yang hebat, perhatikan di surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 2. Allah bersumpah demi jiwa yang lawamah. Hebat nggak? Allah tuh bersumpah demi hal-hal yang lain, demi bulan, demi masa, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan dia mengagungkan sesuatu itu. Jadi walaupun belum nyampe mutmainnah sahabat-sahabat, bahkan kalau saya tidak menemukan di Al-Qur'an
demi nafs mutmainah, tapi di sini sudah dihargai gitu. Karena ini sudah udah level berikutnya. Jadi jiwa yang sudah mulai merayu-rayu Allah, memanggil-manggil, menggapai-gapai, itu Allah bersumpah demi itu. Dan yang menarik lagi, sumpah ini diletakkan di surat Al-Qiyamah. Luar biasa ya. Al-Qiyamah itu kiamat, sahabat-sahabat. Jadi kadang orang tuh kalau belum dikiamatkan hidupnya, dikiamatkan karirnya, dikiamatkan hal-hal yang mendistrak dia dari Allah Ta'ala, nggak akan dia punya keinginan cari Tuhan. Kiamat itu macam-macam, ada kiamat sugro, kiamat yang kecil, atau kiamat yang besar. Sungguh sebuah bantuan dari Allah Ta'ala ketika hidup kita dikiamatkan. Dalam arti diambil itu. Ada proses kematian di situ. Di situ kemudian dia akan lihat, dia akan mulai. Nah itu bagaimanapun, itu proses Allah menuntun si hamba di Shirathul Mustaqim. Ingat skema ini ya, jadi alam dunia ini ada diproses. Allah tahu nih, tipe jiwa seperti ini dikasih keterbatasannya berupa rezekinya kayak gini, ajalnya, senang, susahnya. Allah tahu, dia pengkadar kehidupan yang terbaik. Hanya dengan pengkadaran itu dia harusnya mencuat. Ya, mencuat jiwanya, jadi luar biasa gitu. Rezeki itu nyusul. Bener, rezekinya nyusul, lahir batin pula. Nah, akhirnya kemudian orang harus belajar menerima proses itu dengan baik. Kalau kata Rumi, semua rasa sakit yang kamu rasakan, the pains you feel are messengers. Sungguh semua hanya pembawa pesan dari Allah. Listen to them. Tapi kita kebanyakan kalau sakit tuh au berisik banget. Jadi nggak bisa dengar. Ini Allah ngasih apa? Sahabat-sahabat, ada suatu peristiwa di zaman Rasulullah ketika Rasulullah perang ya dengan para sahabat. Saya lupa perangnya apa. Tapi itu kondisinya gila banget. Orang berkecamuk. Terus ada seorang sahabat yang dikeroyok sama kalau nggak salah 10 orang. Udah hampir mati deh. Kalau nggak mati ya, maksudnya dia pada saat dikeroyok itu dicabik-cabik oleh pedang yang tajam. Puing gitu ya. Aduh, kita keiris pisau aja udah, ini pedang tajam. Nah, pada saat itu Rasulullah lihat sahabat itu meraung-raung gitu, au. Rasulullah bilang gini, ini yang hebat. Seandainya dia tidak aduh seperti itu, katanya, malaikat bisa mengangkat dia ke langit dan keluar dari itu, diselamatkan. Saya jadi, imajinasi saya ingat film Matrix tuh. Waktu si Neo dikeroyok sama banyak tuh dari Matrix, susah tuh kan, dia mau pakai jurus memutar pun banyak banget. Akhirnya dia naik, terbang ke atas. Sahabat-sahabat, di zaman ya banyak karomah yang muncul ya, begitu orang betul-betul berserah diri sama Allah Ta'ala. Banyak, di kisah 1001. Itu kisah 1001 malam tentang karpet terbang, itu dulu pernah kejadian. Jadi seorang ulama, sejadahnya tuh sampai bisa melayang gitu. Itu bukan imajinasi semata, cuma orang kemudian membuat modifikasi. Banyak karomah. Jangan jauh-jauh, di Bandung tuh saya tahu ada ajengan, misalkan nggak punya duit, duit mah gampang. Dia daun, cek, berubah jadi duit. Insya Allah. Tapi buat mereka tidak kemudian jadi maruk, daun sepohon diubah semuanya. Nggak begitu kan, seininya aja gitu. Allah tahu. Jadi karomah itu terbuka buat orang-orang yang memang berserah dirinya demikian baik sama Allah Ta'ala. Nah, kita semua punya pintu itu. Coba. Ya kita ini udah gelombang ke-8 ya. Coba lihat di rekaman sebelum-sebelumnya, testimoni orang. Sangat membangkitkan hati. Ada anak yang diembargo sama keluarganya, nggak dikasih. Ini masih ada nih orang. Ya, nggak dikasih
Jadi dia kuliah karena memutuskan pakai jilbab, udah nggak dikasih kuliah, padahal baru tingkat 1 ya. Fasilitas diambil, mobil nggak dikasih uang kuliah, waduh gimana? Akhirnya dia ngajar. Akhirnya kok bisa sampai lulus dan cum laude lagi. Jadi di hari wisudanya sampai ibunya luluh, ya akhirnya mendatangi gitu. Ada seorang ibu sekian puluh tahun berkeluarga, punya 2 anak, tiba-tiba keluarganya dihantam badai, hadir orang ketiga. Out of nowhere. She didn't saw it coming. Hancur hatinya, dia pulang ke kota tempat dia tinggal, tanpa membawa apa-apa, tidak punya karir, tidak punya tabungan, tidak punya rumah. Pokoknya gimana caranya keluar dari kota itu sejauh mungkin terhadap dari orang yang menyakitinya, begitulah. Anak juga nggak kebayang, masih harus sekolah. Tiba-tiba ada saja. Walaupun dia bilang begini, pernah suatu hari, pagi-pagi, dia tidak punya makanan di dapurnya. Anak-anaknya mesti makan sekolah kan. Dia tidak punya uang. Jadi dia nggak minta sama, walaupun keluarganya ada di sekitar kota itu, gampang cuma minta, boleh ada kirim apa, bisa. Dia minta sama Allah, sholat. Tiba-tiba dia ngirim makanan. And itu tuh nggak sekali 2 kali. Apa nggak miracle itu? Sampai anaknya lulus, sudah bekerja. Nah, those testimony, ya, kejadian itu hanya terjadi ya ketika Allah membuka. Itu hal yang menakjubkan buat saya. Dan buat kita juga. And that's happening. That's happening. Hanya kita tuh memang harus sabar kalau tetap ditempatkan dalam situasi nyaris. Semua tuh cuma nyaris aja kok. Nyaris mati, nyaris nggak bisa bayar, nyaris apa, nyaris. Karena di ujung itu kita sampai diperas gitu ya. Nah, maka coba kita identifikasi sakit apa dalam hati kita saat ini. Apa beban-beban yang membuat kita merasa menderita dibuatnya. Dan dengarkan mereka. Karena mereka datang, ya, rasa sakit itu untuk memberitahu tentang sesuatu. Tapi kita harus diam. Kata Rumi, the quieter you become, the more you are able to hear. Semakin kita diam, semakin bisa dengar. Masalahnya kan si hati nih, kalau mulut diem, tapi hati masih, aduh, coba ya, nggak gini. Itu banyak banget. Jadi ada triliunan suara di dalam hati yang selalu teriak-teriak. Coba dulu nggak begini, mungkin akan begini, beda. Semua istighfar. Didiamkan, nanti ada suara tuh, kebaca. Nah, itu suara jernih itu sesuatu hal yang menakjubkan. Semakin kita belajar, makin dewasa kita melihat sesuatu dan tidak dipertakuti lagi oleh pasang surut kehidupan. Nah, akhirnya supaya kita berjalan di sini di garis hijau Shiratal Mustaqim, tidak terpengaruh ada dan tiada, sempit atau lapang, ya. Itu menjadi sebuah, kalau orang memuji kita kembalikan sama Allah. Orang mencela juga kita kembalikan sama Allah. Jadi nyaman saja begitu. Itulah mutmainah sudah dimulai di sini. Ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu merasa cuek banget sama perilaku orang, bodoh amat, nggak pernah ngurus. Tapi belakangan saya nggak suka banget sama perilaku salah satu teman saya yang menurut saya dia tidak tulus. Hanya memandang orang yang serba wah. Saya merasa dia remehkan saya, padahal dari segi apapun dia nggak ada apa-apanya sama saya menurut saya. Jadi menurut saya dia itu nggak tulus dan arogan karena pilih-pilih teman, dan saya merasa dia tidak mengapresiasi saya sebagai temannya. Perasaan tersebut hanya ke yang bersangkutan, jadi tidak berlaku ke orang lain. Saya sendiri juga tidak suka punya perasaan ini, karena biasanya saya cuek dan tidak ambil pusing. Apakah itu termasuk dengki? Saya pikir the fact that you are asking this question itu sebenarnya tidak nyaman punya perasaan ini, ya kan, itu mengganggu. Itu nurani kita berkata seperti itu, gitu.
Apakah ini termasuk dengki? Mungkin termasuk derivatnya ya. Dari ada beberapa hal sih di sini dari yang Mbak tuliskan. Pertama, misalkan ketika kita melihat dia punya prasangka, itu hati-hati. Kita memandang dia kayaknya dia meremehkan saya. Nah, ini juga is a prejudice ya. It's probably ya bisa enggak, bisa iya gitu. Kalaupun iya, ya mendingan tidak punya prasangka karena kebanyakan prasangka itu dusta. Dusta itu artinya nggak benar gitu. Mendingan kita berprasangka baik, udahlah gitu. Jadi kita merasa diremehkan, pasti kita punya ekspektasi sebenarnya. Nah itu ya mesti ditafakuri. Jadi ini hanya puncak dari gunung es sebenarnya, dari perasaan yang paling dalam. Sama kalau istri ya atau suami juga, saya merasa pasangan saya tidak menghargai saya gitu. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Ekspektasi dia tuh atau ego dia yang tinggi. Karena kalau sudah tenang itu ya, orang mau 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 thumbs up, oke, nggak thumbs down, oke juga gitu ya. Tapi kalau kita punya ekspektasi saya mau 1000 thumbs up, setiap thumbs up dia akan apresiasi dan one thumbs down will make him down gitu. Jadi barangkali ini ada ekspektasi yang harus di-adjust gitu. Dalam Islam itu ekspektasi itu agak berbahaya ya. Jadi contohnya gini, karena Allah itu maha cemburu. Jadi kita mengharapkan sama sedikit saja ya, tomat misalkan, mudah-mudahan dia ngasih nih. Jadi misalkan gini, wow, di jamaah ya misalkan, wah alhamdulillah nih dia masuk ke organisasi kita. Dia kan itu eselon pejabat itu, atau misalkan oh ini tuh bintang 5 tuh di sana, mau misalkan ya, nanti bisa berguna. Nah, itu halus ya. Tapi kita expect orang itu membantu, itu Allah hati-hati. Biasanya dibikin nggak jadi. Apa yang kita ekspektasikan deh. Misalkan kita kenalan, oh kamu saya kenalin ya ini nih, oh, siapa tahu tuh nanti dia tuh banyak ininya proyeknya, dapat ini. Hati-hati tuh halus. Oh, jadi kita berbaik-baik sama orang itu karena berharap siapa tahu dia berbagi proyeknya sama kita. Itu juga tidak ikhlas namanya. Tapi itu kan halus sahabat-sahabat. Kita mau musyrik suka marah kalau dibilang kamu musyrik. Ya memang nggak menyembah batu sih. Cuma ya itu, hatinya menautkan sama yang lain, sama aja. Sami mawon sebenarnya. Jadi memang Tuhan-Tuhan di zaman sekarang tuh lebih canggih, lebih halus, ya kan? Kalau zaman dulu orang nyembah Baal gitu ya, ada patungnya, mungkin ada apinya, ada sekarang bentuknya pangkat apa kepintaran atau CEO di certain company, di ego nggak kelihatan. Dirinya sendiri bahkan mungkin nggak ngelihat itu, bahwa dia punya Tuhan itu dalam dirinya. Sampai kemudian Allah menurunkan pertolongannya. Gitu. Pokoknya kita mending bersih hati aja. Kalau punya perasaan kok dia nggak tulus, yang itu itu bukan, mendingan nggak berpikir seperti itu. Itu urusan dia tulus apa enggak, hanya urusan dia sama Allah Ta'ala. Kita tidak bisa sama sekali meraba ketulusan seseorang. Aduh, itu sesuatu yang halus. Ya, sesuatu yang halus sekali gitu. Pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, supaya tidak punya perasaan seperti ini, supaya nyaman, hati itu mulai mutmainah dari sekarang. Saya waktu itu share ada quote ya. Siapa tuh yang bilang? Bahkan jika kau mencium bau alkohol di jenggot seseorang gitu ya, you have to, ya, ini perkiraan kita tuh, pasti ada yang numpahin minuman keras tuh ke jenggotnya. I mean, what are the chance ya orang nimpahin minuman keras ke jenggotnya. But itu hanya sebagai sebuah karakter gitu. Sampai kita tuh jangan, dia baru minum bir nih, nggak gitu mikirnya. Wah, barangkali jatuh apa yang, namanya kayak gitu, coba bayangin. Hebat kan? Sampai dia tuh menjaga hatinya supaya tidak menyerang tajam ke orang lain gitu. Karena
ketajaman dia pisau dua ini tajam keluar, dia tajam ke kita yang terserang sebenarnya, kita yang sakit. Nauzubillah ya. Jadi mendingan udah berbaik sangka saja. Tentu pada tempatnya, karena kalau kita lagi di bus kemudian ada yang merogoh saku kita, barangkali dia kalau copet mah copet aja gitu ya, itu beda. Kita harus konteksnya harus pas gitu. Iya, mungkin ada lagi yang mau berbagi. Kemarin katanya Tehlin ya. Assalamualaikum Tehlin, katanya ada yang mau dibagi tuh, ada pengalaman menarik. Iya, waalaikumsalam Tessa. Iya tuh yang tentang quote yang kemarin ya. Itu ngepas banget itu kan untuk beard berusaha. itu ya itu ya yang saya gimana ceritanya tuh supaya kita berbaik sangka. Jadi tumben ya subuh-subuh temen tuh udah nge-WhatsApp kan gitu. Kenapa gitu dalam hati. Ternyata dia ada masalah dengan temannya, tapi dalam pemikiran saya sebelum dia bercerita panjang itu, ya mungkin dia tidak teman yang kita kenal ini mudah-mudahan tidak melakukan hal yang sama kepada teman yang lain gitu. Dalam pemikiran saya selalu begitu karena pernah terjadi kepada saya, tapi saya selalu mencoba nggak mungkin lah ke yang lain mah gitu, nggak gitu. Nah tadi pagi itu teman saya kirim WhatsApp gitu, saya pikir kenapa? Saya udah di rumah sakit karena memang dia mau melahirkan. Jadi dia sedang kontraksinya sedang disurvei gitu. Yeah. Dia kirim WhatsApp, saya udah di rumah sakit. Oh iya, gimana anaknya, perlu saya jaga nggak? Tapi saya belum tes COVID gitu. Oh enggak udah dijaga oleh neneknya. Oke. Terus dia bilang saya ada sesuatu yang nggak enak, dia bilang sebelum saya melahirkan. Jadi dia cerita gitu ya. Kejadiannya begini. Jadi teman yang satu itu ternyata melakukan hal yang sama seperti yang saya alami gitu. Jadi tapi saya berusaha nggak mungkin gitu. Wah ternyata dia screen capture tuh semua ininya. Ini buktinya. Masih berusaha nggak mungkin gitu. Jadi cocok tuh, maksudnya si quote itu untuk saya seperti ya mungkin kejadian ini cerminan untuk saya juga tetap berbaik sangka gitu ya. Walaupun buktinya itu udah banyak. Akhirnya saya menemukan jawabannya, teman yang satu ini memang tidak mengetahui kondisi bahwa si teman ini sedang dalam kondisi di rumah sakit lagi kontraksi gitu. Tidak bisa, jadi kan mereka ada miskomunikasi itu gitu. Jadi untuk saya sangat belajar ya Teh ya, untuk selalu melihat sesuatu itu positifnya dulu deh gitu. Bahkan dari kasus yang terjadi di Perancis tentang karikatur yang kemarin pun itu suatu tamparan untuk saya pribadi sebetulnya Teh. Jadi orang ribut tentang karikatur Rasulullah, secara pribadi saya merasa iyalah kekasih istilahnya dicemoohkan ya. Tapi ada satu hal yang penting untuk saya itu, apakah saya juga mencemoohkan beliau dengan ibadah saya yang belum yang penuh kekurangan ini gitu. Mengkarikaturkan ajaran, mengkarikaturkan ucapan-ucapan saya selama ini. Itu tamparan sekali itu untuk saya. Betul banget. Good point. It's a good point. Betul. Iya, secara tidak langsung itu, jangan-jangan saya nih yang mengkarikaturkan beliau yang secara tidak beradab gitu, nggak ada adabnya, nggak ada ininya. Benar. Betul Teh, itu ngeri banget. Iya, contohnya yang banyak diserang Barat tuh misalkan poligami, buat mereka kan nggak masuk akal. Betul. Ya, kita kan marah kalau Rasulullah dibilang karikatur, tapi kita juga suka menyindir orang yang poligami, poligami atau menolak ya kan, padahal itu sunnah Rasulullah. Iya. Perkara kita tidak mampu atau tidak melakukan itu hal lain, tapi jangan dicela. Iya. Atau kita menolak, enggak ini. Nah itu karena hukum Allah, kita belum paham ya apa itu maknanya gitu. Kalau lihat surat An-Nisa itu ada urutannya, itu poligami itu ya. Jadi pertama itu menikahi anak yatim. Nah itu yang kita coba kalau ditelaah tuh ya surat An-Nisa. Iya. Kan orang tidak mengerti sampai ke sana betapa dalam ajaran Islam itu. Dulu anak yatim itu di zaman Rasulullah
wah dikucilkan, nggak akan ada yang mau menikahi, hartanya diambil, atau nikah karena ada hartanya. Islam menjaga itu semua. Nah, hal itu kan diambil dari konteksnya gitu. Sehingga ada orang yang menyalahgunakan juga gitu ya. Nah, itu juga nggak benar. Iya. Tapi untuk menolak, kita menertawakan gitu, ada dasar lu mau pengen nikah lagi, suka ada joke-joke kayak gitu ya, hati-hati tuh. Karena Iya, kita sedang iya. bikin karikatur Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari lewat ucapan kita. Sehari-hari, iya, We iya mocking, betul. itu mocking Iya, namanya, iya, hati-hati. iya. Itu Iya, hati-hati, betul, betul. betul. Gitu, aduh alhamdulillah pas ya waktu itu ya. Ya jadi Iya, iya, ya kita mah bersih aja deh, pokoknya orang ya iya. kita kan Dan suka lihat itu yang memang, selebriti apa kayak udah iya, jangan iya. mikir. Itu yang saya istighfari juga, teh begitu Astagfirullah, ini, wah, jangan. apa? Saya sempat terbawa dalam beberapa, bisa dibilang beberapa waktu, berapa jam gitu ya, terpengaruh ikut emosi gitu. Tapi pelan-pelan saya istighfari, saya telaah, oke. Orang yang satu ini ternyata memang dia tidak mengetahui kondisi bahwa teman ini sedang dalam kontraksi gitu, mengalami kelahiran. Iya. Dia tidak bisa konsentrasi, tapi dibombardir dengan ucapan-ucapan yang memang tidak seharusnya Iya, gitu. betul, betul, betul. Ya, Ya it's happen, it's ketidaktahuan, happen. kebodohan, Ketidaktahuan. ya Iya. ketidaksabaran. Sama lah dulu Iya. waktu si Elia tuh pertama kali belajar WhatsApp 2 tahun yang lalu, dia pikir kalau dia kirim WhatsApp, ibunya bakal langsung jawab, ya kan? Suatu hari Iya. saya tinggal dulu ke pasar gitu. Lama dia tahu-tahu ngeburuyur itu banyak ngeberondong semua, dia pakai emoji. Mama, where are you? Mama, where are you? Are you dead? Katanya sampai kemarin nanya gitu. Are you dead? Iya. Dia nanya, iya namanya WhatsApp itu, nah kan orang juga kadang suka begitu. Kok dia nggak jawab teleponku ya? Iya. Tapi dia nggak tahu, dia mungkin lagi ada masalah apa, lagi apa. Atau dia, aku berpapasan sama dia, aku dada-dada dia nggak senyum. Wah, ya jadi perkara tuh kayak gitu-gitu. Padahal mungkin dia Iya, lagi sering teh ada karena saya nggak pakai pikiran, dia kacamata. ngelaweng. Nah kan nggak pakai kacamata. Iya. Atau itu, aku lihat dia lagi jalan sama perempuan muda. Aduh, oh langsung heboh. Padahal ponakannya, aduh nggak mutu banget deh pokoknya. Jadi kita banyak terpengaruh ya. Ya itu ya, prasangka tuh hati-hati. Udahlah, Iya. jauhkan kita dari hal-hal seperti itu. Oh iya, urusan orang tuh urusan orang. Lawang kita ini loh, meneropong hati ini belum tentu sukses. Apalagi meneropong hati Sukses. orang Iya. lain. Ya kita bicara dari awal ya, meneropong hati itu sulitnya minta ampun. Kata Al-Ghazali, mengenali qalb itu susah. Jadi Iya. tangga untuk mengenali qalb, kenali dulu jiwa. Sampai kayak gitu. Coba paham nggak itu? Jiwa itu Iya. mana lagi? Yang datang ke Kan tidak psikolog mudah. nanti. Nah, jangan, psikolog beda lagi psikolog ngomongnya jiwa Beda yang lagi mana, ya kan? emosi. Iya. Jadi, nah, jadi itu kita mau menunjukkan ya, kita tuh punya kompetensi luar biasa. Jadi aspek inner, ya, aspek dalam dari kita itu luar biasa, sahabat-sahabat. Luar biasa. Kolb itu makanya susah untuk mengidentifikasi karena dia powernya besar. Karena kolb kan tidak memuatku, kata Allah, langitku dan bumiku kecuali kolb hambaku yang mukmin. Maksudnya apa memuat Allah? Allah kan gimana memuat? Itu seperti samudra besar bisa dimuat di cangkir kecil. Gimana coba? Masuk akal nggak? Ya beloboran ya sebetulnya ya. Nggak masuk akal kan? Nggak Nah, masuk tapi akal, in iya. religion, it's doable. Sulap tuh. Aku terus itu namanya tajalli Allah nanti di situ. Tajalli Allah bersamudra besar bisa bertajalli di cangkir kecil. Nah, makanya agama tuh ngedobrak ini semua. Jadi kalau kita cuma pakai akal ini, nggak mungkin nih mambu jambu ngomong apa. Tapi buat yang udah sampai, dia kan bisa testimoni, iya. Gitu. Nah, makanya untuk sekali lagi mengupgrade akal, kita harus ini. Pertama, terima dulu semua kondisi kehidupan yang ada. Sakitnya, lapangnya, sempitnya. Lapang mah gampang ya, nerima bagian sempit, bagian susah, nah itu terima. The pain yang kita terasakan is a messenger. Kualitas diam itu susah.
Ada kitab An-Nifar itu, ada Al-Mawaqif Al-Mukhattabah. Diam itu susah. Orang tuh ternyata susah diam. Mulutnya emang gampang. Ini nih, hatinya. Ngutuk terus, ngomong terus. Coba, saya juga kadang suka istighfar gitu ya, kalau misalkan, terutama kalau kita punya berbaur di masyarakat, ya, kita ke pasar lah, ada lewat orang yang menurut kita dandanannya atau apa tidak sesuai ya, apalah suka, hati itu suka keluar tuh, masa gitu, astagfirullah tuh, kita harus istighfar, harus lihat tuh gejolak hati menghukumi orang kayak begitu, astagfirullah, diam kamu, diam, mesti digituin. Diam, banyak banget umpatan-umpatan itu kalau mau, nah jangan sampai ikut seperti itu. Jadi semua, makanya tadi Mbak ini yang bertanya ya, jadi kok dia tidak menghargai saya, try to see the other side gitu, bahwa selalu ada kebaikan walaupun nggak ketemu. Kalau kata Bible, fake it till you make it gitu. Setidaknya jangan punya rasa buruk sangka sama orang lain supaya kita tenang gitu. Kalau kita sudah mulai punya karakter, punya terbiasa tidak berburuk sangka sama orang lain ya. Karena orang tuh yang jelas kan terjadi sama kita berinteraksi. Itu tangga supaya kita tidak berburuk sangka kepada Allah yang menurunkan takdir. Caranya dilatih lewat situ. Kok dia nggak jawab ini ya, dilatih. Itu dilatih kayak muscle gitu. Setahap. Lama-lama kita punya karakter nggak berburuk sangka sama dia yang maha gaib. Kalau kita tidak nggak berburuk sangka sama yang ini, tinggal naik tuh ke atas. Enak deh pokoknya. Gitu, aduh waktunya sudah habis ini. Insya Allah minggu depan kita berbagi lagi ya dengan topik berikutnya. Sahabat-sahabat, semoga bermanfaat nih. Mbak Ayu juga nggak sempat ngobrol nih hari ini ya. Semoga bermanfaat, membuat hati kita semakin tenang. Dan kata Allah, hanya dengan zikir sama Allah, hanya dengan menggantungkan diri sama Dia, kita hati menjadi tenang. Yang lain itu akan fail. All else will fail. Hanya masalah waktu. Kita mesti cerdik, tahu mana tiang yang paling kuat, dan hidup kita akan ikut menjadi kuat karena sandaran kita sudah tepat gitu. Terima kasih sahabat-sahabat buat silaturahminya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan ini. Semoga setiap hati yang menginginkan Dia selalu Dia tarik dengan latif ya, dengan asmanya yang sangat lembut. Terima kasih Mbak Ita, ya, Mbak Vi juga semuanya, Mbak Frida yang sudah hadir. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Mbak Ais juga terima kasih. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan eksplorasi kita di ayat yang berikutnya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lequel? Celui-là?